Bismillahirrahmanirrahim. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Satu, dari masa jahiliyah sudah ada riba seperti ini. Ini uang 10 keping, kau pakailah. Kau mungkin nanti dari 10 keping ini bisa mengembangkannya jadi 100, 1000 segala macam, terserah. Tapi yang penting bayar ke saya 11 keping tambah 1 keping. Ada seperti ini zaman now? Memang seperti ini. Ini uang 100 juta, terserahlah. Kau jadikan jadi 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar, atau bangkrut sekalipun bayar 100 juta tambah 10%. 110 juta. Sama, nggak ada bedanya. Dari zaman Abu Jahal yang dosa besar itu dari sama-sama nggak ada bedanya. Walaupun masalah syirik, masalah ekonomi, dia pikir sih sudah jenius, bisa bikin sesuatu yang luar biasa dalam ekonomi. Nggak ada yang luar biasa. Abu Jahal pun sudah melakukan itu. Fadal, bentuk yang kedua. Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ya, ada sekarang seperti ini? Banyak. IPL Anda gimana di sini? Saya berhutang IPL 1 juta sebulan. Bayar tanggal 20 di akhir bulan. Setiap bulan berjalan di 20. Terlambat dari itu, beri saya masa tangguh, saya tambah. Ada seperti ini? Dari zaman jahiliyah sudah seperti itu ya akhi. Anzirni azidka. Saya berhutang apalagi? Listrik, air, PDAM, uang sekolah juga gitu. Uang sekolah terlambat, dikenakan pertambahan penalti. Dari masa jahiliyah seperti itu ya akhi. Nggak ada yang baru riba yang mereka buat. Bentuk ketiga. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas, setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa kalau seperti ini. Dia bilang saya butuh 100 keping buat bisnis. Buat bisnis batu bara kah, semen kah, perumahan kah, developer atau apapun, yang penting buat bisnis. 100 keping. Oh iya, karena saya bisnis, setiap bulan saya berikan Anda bagi hasil 2 keping. Nanti setelah waktunya berapa? Mamanya setahun, 100 keping Anda kembali penuh. Itu sudah ada di masa Abu Jahal. Sekarang ada ini? Bukan ada, marak ini ya, banyak. Maka seorang muslim yang tahu Allah mengharamkan riba dan tahu bahwa ini bentuk riba, dia akan pasti tidak terjerat investasi bodong seperti itu. Serahkan uang 10 juta, setiap bulan Anda dapat 500 ribu, nanti setelah 1 tahun uang 10 juta kembali penuh. Yang ikut di awal-awal iya dapat 1, 2, 3, 4 dapat. Yang sisanya siang uang, terima uang tadi pergi terbang. Kemana dia terbang? Wallahu alam. Yang jelas Anda rugi, hilang uang Anda, ditipu. Ya, kenapa bisa ditipu? Karena Anda tidak tahu bahwa itu haram dan riba. Tapi kalau dari awal Anda tahu itu adalah riba, Anda takut Allah Rabb kepada akan marah dan tidak meridaiku. Saya tidak akan ikut.
Biasanya yang sering menawarkan investasi seperti ini, yang menyampaikan beritanya orang-orang dekat, ya atau tidak? Bahkan sampai dia, ya udah buat saya 1%-nya, sisanya ambil untuk kamu. Ya, dia sebagai perantara. Menurut dia itu sebuah kebaikan. Tidak. Ini adalah riba dari masa Abu Jahal. Ya. Lalu bagaimana pandangan syariat? Kan dia buat bisnis, Ustaz. Kalau dalam syariat, kalau dalam investasi dalam syariat, bukan investasi bodong, itu hasil ia dibagi. Hasil itu bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau uang dibayar tetap, kemudian uangnya pun tetap, rugi untung tetap kembali penuh, ini namanya bukan kerjasama. Tapi kalau jadi kerjasama, Anda punya modal 10M, beliau 20M, Anda bergabung membuat sebuah usaha, ya, bareng-bareng. Setiap keuntungan 20-10 dibagi 3, berarti 66 33. Rugi pun dibagi 33 66. Paham? Tidak boleh kerugian dia tanggung sendirian. Dia ajak fulan, ikutlah dalam investasi kami. Alhamdulillah selama ini gede besar keuntungannya, bisa 300% per tahun. Kata dia, iya, tapi uang saya itu buat masa depan anak-anak saya. Nanti kalau hilang gimana? Hilang saya yang tanggung ruginya. Kalau rugi saya yang tanggung. Uang kamu nggak bakal rugi. Ini berubah bukan jadi investasi lagi namanya. Bukan musyarakah, riba namanya. Jelas? Yang penting Anda lihat ketika menyerahkan modal, ada nggak pernyataan bahwa modal akan rugi berdasarkan porsinya. Kalau tidak ada, namanya riba. Jelas? Maka kaum muslimin akan selamat dari penipuan-penipuan investasi itu. Terus, yang terakhir. Seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Anda beli barang dengan tidak tunai. Jelas? Harga rumah itu 1 miliar. Anda bayarnya tidak tunai 1 miliarnya. Pada saat pelunasannya, tadi Anda janjikan setahun selesai, kelar. Mundur menjadi 2 tahun. Si penjual minta tambahan. Mas, dulu 1 miliar itu kan 1 tahun. Kalau 2 tahun lain lagi dong. Maunya kamu berapa? Tambah, ya udah saya setuju tambah. Ini apa namanya? Riba namanya ini, ya akhi. Allah telah mengharamkannya. Ya. Cukup. Itu riba zaman jahiliyah. Sampai sekarang ada seperti ini? Ada. Berarti apa bedanya judul Anda dengan riba jahiliyah? Tidak ada. Cuman sekarang nominalnya lebih besar itu saja. Kalau dulu mungkin 100 dinar, 1000 dinar, kalau sekarang triliunan, miliaran, nolnya besar. Tapi kalau dikonversikan ke emas, kecil angkanya kan ya. Hanya itu saja, besar angkanya saja, isinya kosong. Makanya ekonomi masa sekarang itu mereka sifati dengan bubble, gelembung besar, angkanya besar, tapi isinya tinggal dicolok sedikit, meletus, kosong isinya. Alhamdulillah, selesai saya ceramah, tinggal antum yang bertanya. Alhamdulillah.